Perkembangan bangsa Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada 5 teori mengenai masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu yang pertama, teori Brahmana, yang kedua, teori Waisa, yang ketiga, teori Sudra, yang keempat, teori Kshatriya, dan yang kelima, teori arus balik. Teori Brahmana. Teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana yang diundang para penguasa di Nusantara. Teori ini dikemukakan oleh orientalis J.C. Van Leur. Teori ini menegaskan kembali bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Hal ini didukung oleh beberapa prasasti di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta. Bahasa dalam kitab suci Weda dan upacara keagamaan merupakan bahasa yang dikuasai oleh golongan Brahmana. Golongan kasta Brahmana yang memahami ajaran Hindu secara utuh. Di sisi lain, teori Brahmana tidak menepis kontak penguasa di Nusantara dan India terjadi berkat hubungan dagang. Teori Waisa. Teori Waisa menyatakan bahwa golongan Waisa yang mempunyai peran besar dalam penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, orientalis Profesor Dr. M.J. Crom. Pengusung teori Waisa berpendapat golongan yang terdiri dari pedagang, petani, dan pemilik tanah tersebut sudah mengenal agama Hindu-Buddha. Kedatangan golongan Waisa ke Indonesia, kata Crom, juga memperkenalkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha pada rakyat Indonesia di samping berdagang. Golongan ini diyakini menetap sementara waktu dan tidak jarang juga menetap permanen di Nusantara, lalu menikah dengan penduduk setempat. Teori Sudra. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Faber. Teori ini menjelaskan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum Sudra atau rakyat jelata yang bermigrasi ke wilayah Nusantara. Mereka menetap dan menyebarkan ajaran agama mereka pada masyarakat pribumi hingga terjadilah perkembangan yang signifikan terhadap arah kepercayaan mereka yang awalnya animisme dan dinanisme menjadi percaya pada ajaran Hindu dan Buddha. Teori ini juga memiliki kelemahan terkait dengan ketidakmampuan dalam pemahaman agama Hindu oleh kasta Sudra. Teori Kshatriya. Teori Kshatriya menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa orang-orang India dari kasta Kshatriya. Teori yang dikemukakan oleh Profesor Dr. J.L. Mons ini berargumen bahwa sekitar abad 4 hingga 6 Masehi kerap terjadi peperangan sehingga kasta Kshatriya yang terdiri dari kaum bangsawan dan prajurit mengalami kekalahan. Kekalahan sebagian kasta Kshatriya dalam peperangan menurut teori Kshatriya mendorong orang Kshatriya melarikan diri dan mencari daerah baru hingga ke Nusantara. Teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh peneliti I.F. D.K. Bos. Teori ini menyatakan bahwa golongan Brahmana semula menyebar ke penjuru dunia melalui jalur yang digunakan pedagang. Di beberapa tempat, golongan Brahmana berupaya menjalin hubungan dengan warga lokal dan memperkenalkan ajaran agamanya. Pada perkembangan selanjutnya, orang-orang dari Nusantara sendiri yang datang ke India untuk mempelajari Hindu-Buddha. Orang-orang Nusantara ini lalu kembali ke tanah air untuk menyebarkan ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu ada Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Hindu, Kerajaan Kediri dan Jenggala, Kerajaan Singhasari, dan Kerajaan Majapahit. Pengaruh Hindu-Buddha pada kehidupan masyarakat di Indonesia. Dalam bidang agama, sebelum budaya Hindu-Buddha datang di Indonesia telah berkembang kepercayaan yang berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan itu bersifat animisme, dinanisme, dan totemisme. Dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia secara berangsur-angsur memeluk agama Hindu dan Buddha, diawali oleh golongan elit di sekitar istana. Dalam perkembangannya di masyarakat, kepercayaan animisme dan dinanisme tetap berkembang di masyarakat. Sementara itu, kepercayaan totemisme mendapat bentuk baru, terutama pada masa Majapahit, berupa penggunaan nama hewan sebagai nama manusia seperti Gajah Mada, Lembu Sora, Mahesa Wonggateleng, Kebo Ijo, Lebutal, dan sebagainya.
dalam bidang politik dan pemerintah. Lahirnya berbagai macam kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia merupakan salah satu bukti adanya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Pada awalnya, masyarakat Indonesia belum mengenal corak pemerintah dengan sistem kerajaan. Sistem pemerintah yang berlangsung di Indonesia masih berupa pemerintahan kesukuan yang dipimpin oleh kepala suku. Dengan demikian, masuknya pengaruh India membawa pengaruh pada terbentuknya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan tersebut antara lain Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram kuno, Medang, Kediri, Singasari, dan Majapahit. Dalam bidang sastra dan bahasa, pengaruh Hindu-Buddha pada bahasa adalah dikenal dan digunakannya bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa oleh masyarakat Indonesia. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, seni sastra sangat berkembang terutama pada zaman kejayaan Kerajaan Kediri. Karya sastra itu antara lain, yang pertama, Arjuna Wiwaha, karya Empu Kanwa yang disusun pada masa pemerintahan Airlangga. Yang kedua, Baratayuda, karya Empu Sedah dan Empu Panuluh disusun pada zaman Kerajaan Kediri. Yang ketiga, Gatotkaca Sraya, karya Empu Panuluh disusun pada zaman Kerajaan Kediri. Yang keempat, Arjuna Wijaya dan Sutasoma, karya Empu Tantular yang disusun pada zaman Kerajaan Majapahit. Dalam bidang seni tari, relief-relief yang terdapat pada candi-candi terutama Candi Borobudur dan Prambanan menunjukkan adanya bentuk tarian-tarian yang berkembang pada masa itu. Tarian perang, tuwung, bungku, ganding, matupukan atau tari topeng merupakan jenis tarian yang terlihat di relief candi tersebut. Alat gamelan nampaknya digunakan untuk mengiring tarian tersebut. Alat-alat gamelan tersebut antara lain gendang, gong, kecer, gambang, saron, dan kenong. Hiasan pada candi atau seni disebut dengan relief terdapat pada candi-candi di Indonesia didasarkan pada cerita-cerita epik yang berkembang dalam kesusastraan yang bercorak Hindu atau Buddha. Epik yang tertera dalam relief Candi Prambanan misalnya mengambil dari cerita Ramayana, dan relief pada Candi Penataran mengambil epik kisah Mahabharata. Terjadi akulturasi kebudayaan. Sebelum masuk kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat telah memiliki kebudayaan yang cukup maju. Unsur-unsur kebudayaan asli Indonesia telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia yang sebelumnya memiliki kebudayaan asli tidak begitu saja menerima budaya-budaya baru tersebut. Kebudayaan yang datang dari India mengalami proses penyesuaian dengan kebudayaan asli Indonesia, sehingga terjadi peleburan antara budaya asli Indonesia dengan budaya Hindu-Buddha. Proses inilah disebut dengan akulturasi. Bidang seni bangunan. Bidang seni bangunan adalah salah satu peninggalan budaya Hindu-Buddha di Indonesia yang sangat menonjol, antara lain berupa candi dan stupa. Peninggalan candi yang bercorak Hindu dan Buddha tersebar di Jawa Tengah antara lain candi yang bercorak Hindu, yaitu Candi Penataraan, Candi Prambanan, Candi Komplek Dieng atau Candi Bima, Candi Arjuna, Candi Puntadewa, Candi Nakula, dan Candi Sadewa. Candi yang bercorak Buddha, yaitu Candi Borobudur, Candi Plaosan, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Kalasan, dan Candi Sari. Candi bercorak akulturasi Hindu-Buddha dan animisme dan dinamisme, yaitu Candi Suku. Terima kasih.